Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Azharo dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Saat ini saya sedang memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mengenai penjelasan tentang materi komunikasi. Nah, materi yang saya ambil yaitu mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan tulisan maupun lisan. Nah, bentuk komunikasi itu membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya itu berupa ucapan maupun tulisan kata-kata. Nah, komunikasi verbal ini akan efektif selama orang yang berinteraksi itu mengerti akan bahasa yang digunakan. Baik, selanjutnya itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi verbal. Itu yang pertama yaitu faktor budaya. Nah, pasti setiap budaya itu memiliki bahasa khasnya tersendiri, terutama di Indonesia ya. Kita memiliki banyak sekali budaya dan suku-suku tentunya. Misalnya nih, kita ambil dari suku Jawa, Minang, Palembang, Batak, dan banyak lagi. Ketika seseorang menggunakan komunikasi verbal, otomatis menggunakan komunikasi yang menggunakan tulisan dan kata-kata. Itu harus mengerti orang yang feedbacknya itu, orang yang menerima feedback, dan orang yang mendengarkannya mengerti akan bahasa yang kita gunakan. Misalnya nih, ketika kita mengobrol dengan orang Jawa, kita mengobrol menggunakan bahasa Batak, otomatis orang itu nggak akan mengerti apa yang kita omongkan karena dia orang Jawa, berbeda suku tentunya. Nah, dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya setiap kita berbeda suku, kita harus menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Misalnya sama-sama suku Batak atau sama-sama suku Jawa. Dan itu akan memudahkan kita dalam berkomunikasi tentunya. Lalu, faktor yang kedua itu ada knowledge factor. Maksudnya itu adalah seseorang mempunyai pengetahuan yang sangat luas dan mendorong seseorang untuk berbicara sangat lancar. Nah, ini tuh misalnya seseorang memiliki pembendaharaan kata yang sangat banyak tentunya. Dia memiliki kosakata yang banyak ketika berkomunikasi, bahkan ketika public speaking tentunya. Itu akan sangat memudahkan ia dalam berkomunikasi dengan banyak orang. Bahkan dengan adanya pembendaharaan yang banyak ini, itu akan memudahkan kita untuk memiliki relasi yang banyak. Karena dengan adanya ini, kita tuh sangat mudah untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Lalu, yang ketiga tuh faktor kepribadian. Nah, faktor ini tuh sangat berpengaruh sekali dalam berkomunikasi. Karena apabila kita bertemu dengan seseorang yang pendiam ataupun pemalu, otomatis kita akan berkomunikasi itu sedikit karena dia itu tidak memiliki pembendaharaan kata yang banyak dan dia tidak terbiasa berkomunikasi karena dia pendiam ataupun pemalu. Lalu ada faktor biologis juga. Nah, faktor ini juga sangat berpengaruh dikarenakan ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki kelainan berbicara, itu akan sangat mengganggu ketika kita berkomunikasi. Baik, selanjutnya yaitu ada mengenai fungsi dari komunikasi verbal. Itu yang pertama yaitu ada penamaan. Nah, penamaan ini itu untuk memudahkan semua orang guna mengidentifikasikan suatu objek, benda, tindakan ataupun manusia. Misalnya nih, ketika kita mengidentifikasikan sebuah mobil, otomatis harus menggunakan kata-kata, ataupun ketika kita sedang beriklan ya dengan orang lain, itu harus menggunakan kata-kata yang tentunya menggunakan artikulasi dan intonasi yang jelas supaya orang tuh tertarik dengan apa yang kita ucapkan. Dan tentunya tanpa adanya komunikasi verbal ini, kita akan bingung dalam mengidentifikasi sesuatu. Lalu, yang kedua itu ada fungsi jalur interaksi serta transmisi informasi. Nah, fungsi ini itu sebagai bertukar gagasan, ide ataupun pendapat. Nah, yang ketika itu kita dapat melakukan ketika kita menyampaikan informasi atau misalnya ketika kita sedang emosi, otomatis kita menggunakan kata-kata yang ingin kita keluarkan, ingin kita lampiaskan lah ke orang atau ke sesuatu misalnya. Itu pasti harus menggunakan kata-kata. Nah, ini pun harus menggunakan kalimat juga tentunya. Lalu yang ketiga ada fungsi untuk memperjelas artikulasi dan juga intonasi. Nah, ini sangat penting ya dalam berkomunikasi, apalagi artikulasi. Ketika kita berkomunikasi tidak menggunakan artikulasi yang jelas, itu akan sangat mengganggu dalam berkomunikasi dikarenakan orang nggak akan mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, kita pun juga harus menggunakan bahasa yang pas, lalu intonasi yang dapat memberikan makna yang berbeda. Misalnya ketika kita sedang menjelaskan sesuatu atau berpidato misalnya, otomatis kita harus menggunakan intonasi yang tertentu supaya orang dapat suka dengan intonasi yang kita sampaikan, nggak datar-datar gitu aja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu adalah
komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Dia itu biasanya menggunakan tindakan-tindakan yang sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki adanya potensi umpan balik ataupun feedback. Dalam arti lain, komunikasi ini dia tanpa menggunakan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Nah, komunikasi nonverbal ini itu menempati posisi yang penting sekali karena banyak komunikasi verbal itu tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi misalnya ketika kita berpidato misalnya, kan otomatis kan ketika kita berpidato menggunakan kata-kata, menggunakan lisan, juga menggunakan gerakan tubuh. Nah, lisan itu merupakan komunikasi verbal, sedangkan gerakan tubuh merupakan komunikasi nonverbal. Dua komunikasi itu sangat sejalan dan seiring ya tentunya, karena dilakukan secara bersamaan. Sehingga komunikasi nonverbal ini sangat penting juga tentunya ketika kita laksanakan menggunakan komunikasi verbal. Nah, untuk komunikasi nonverbal ini itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi repetisi, yaitu mengulang kembali perilaku verbal. Misalnya, ketika kita mengatakan penolakan, misalnya udah nolak nih, saya nggak mau gitu kan. Tapi juga kita menggunakan komunikasi nonverbal seperti seperti ini, menggunakan gerakan tangan. Atau misalnya kita mengatakan setuju terhadap ajakan kawan, kita juga menganggukkan kepala seperti ini. Lalu yang kedua itu adalah fungsi substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan menganggukkan kepala, atau juga kita bertemu dengan kawan di jalan seperti melambaikan tangan. Lalu ada fungsi kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberi makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya ketika kita memuji kawan namun mata kita lain seperti ini. Cantik kali lo hari ini. Sambil memutar bola malas seperti itu ya ketika kita menggunakan komunikasi nonverbal ini. Lalu ada juga bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Itu ada banyak. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada kinesis. Kinesis ini itu adalah komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan badan. Misalnya cara gerakan badan dalam menjelaskan sesuatu, atau menjelaskan besar atau tingginya itu suatu objek. Nah, itu juga menggunakan bahasa isyarat ya, dengan gerakan tubuh kita. Lalu yang kedua itu adalah gerakan mata. Nah, gerakan mata ini merupakan alat komunikasi yang paling berarti dalam memberikan isyarat tanpa kata. Misalnya itu ketika mencerminkan isi hati, kita nih gak suka ya terhadap orang lain, otomatis apalagi cewek pasti sinis gitu matanya terhadap orang lain. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Jadi tanpa ada yang kita menjelaskan aku tuh nggak suka sama dia, tapi itu cukup sinisin dia aja tuh tahu kalau kita pasti nggak suka sama dia. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Lalu ada sentuhan. Sentuhan ini itu merupakan bentuk komunikasi personal yang merupakan spontan ya dari komunikasi verbal. Misalnya itu ketika kita bergandengan satu sama lain, atau misalnya berpelukan sama pasangan, itu merupakan salah satu isyarat untuk menunjukkan bahwa kita sayang dengan pasangan itu. Lalu ada paralanguage. Ini tuh adalah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara, sehingga penerima dapat memahami sesuatu di balik apa yang diucapkan. Nah, paralanguage ini misalnya kita membentak orang, nah itu pasti orang mengerti bahwa kita sedang emosi. Lalu ada diam. Nah, diam ini tidak semata-mata mengandung yang negatif ya, kadang juga mengandung yang positif. Misalnya ketika kawan kita nih sedang berdebat dengan yang lain, si A debat dengan si B, kita saksinya nih kan, otomatis kita diam aja, gak usah ikut-ikutan debat, gak usah ikut-ikutan ngompor-ngomporin. Itu kan salah satu bentuk yang positif ya. Terus yang kedua, ketika cewek nih misalnya sebuah pasangan, ceweknya sedang marah. Pada umumnya kan cewek itu kalau marah pasti diam. Itu salah satu hal yang positif loh. Dikarenakan marahnya cewek itu diam, itu ya bagus. Jadi mereka tuh nggak perlu ngumpat, nggak perlu ngeluarin kata-kata kasar dalam marahnya mereka. Cukup diam tuh udah salah satu hal yang positif. Jadi buat cowok-cowok di luar sana, ketika ceweknya sedang marah, namun marah itu dalam bentuk diam, biarin aja sampai dia tenang, terus dia datang lagi ke kamu. Ya udah, itu bagus, harus dipertahankan karena itu salah satu bentuk nilai yang positif. Baik, welcome back to materi.
Lalu yang keenam itu ada faktor suara. Nah, suara ini seperti tekanan ya, yang dikeluarkan dari mulut. Itu sepertinya seperti ucapan verbal, seperti bunyi-bunyian, atau misalnya ketika seorang cowok nih menggoda cewek, nggak harus pakai kata-kata, namun cukup bersiul aja, itu pasti cewek udah paham, oh dia goda gue nih, kayak gitu. Lalu ada bau. Nah, bau ini itu salah satu hal yang paling sering dialami oleh umat manusia. Contohnya itu ketika kita mencium bau-bauan, eh bau kepet barus atau bau melati, itu pasti kita langsung memikirkan bahwasanya itu adalah bau mayat atau misalnya orang meninggal. Itu nggak perlu diucapkan, nggak perlu dijelaskan bahwasanya itu bau, itu kita pasti sudah tahu dengan bau itu. Lalu ada fungsi komunikasi nonverbal. Itu yang pertama memperteguh atau menekankan kembali perilaku verbal. Yang kedua itu perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Perilaku nonverbal itu dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Nah, peran komunikasi nonverbal dalam proses komunikasi ini ada beberapa. Yang pertama itu komunikasi nonverbal sebagai pengganti bicara. Nah, hal itu tuh sering dilakukan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya orang yang maaf ya bisu atau tuli. Itu pasti kita mereka memerlukan orang untuk isyarat mereka sebagai isyarat itu menggunakan gerakan tubuh biasanya. Lalu yang kedua itu komunikasi nonverbal sebagai isyarat. Nah, biasanya ini menggunakan ekspresi wajah. Biasanya seperti menunjuk emosional, marah, sedih, gembira. Ketika ada teman kita yang berkabung atau misalnya keluarga yang meninggal, kita tuh cukup peluk dia aja, itu sudah menandakan bahwasanya kita turut berduka cita, nggak harus kata-kata. Atau misalnya ketika dia sedih, dia pasti akan nangis tanpa perlu menjelaskan, dia menunjukkan ekspresi dia itu sedang sedih. Lalu komunikasi nonverbal sebagai alat bantu dalam komunikasi verbal. Nah, komunikasi ini tuh sangat sering dilakukan oleh umat manusia. Misalnya ketika kita teleponan ya, itu ketika kita teleponan nggak perlu menggunakan kata halo gitu, cukup ya ya atau segala macam, itu udah menjelaskan bahwasanya itu kita masih dalam telepon, nggak matikan telepon sepihak gitu. Baik, mungkin ini aja materi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di next video.